Para suster, bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda sekalian, Shalom. Pada hari Minggu ini, gereja menghadirkan bacaan-bacaan yang sangat luar biasa. Biasanya para saudara-saudari, bacaan-bacaan ini senang sekali diambil ketika umat beriman sedang mengadakan acara-acara rohani, baik retret maupun rekoleksi. Karena bagus sekali. Santo Yohanes itu mewartakan kepada kita Allah yang adalah kasih dan bagaimana kita orang yang beriman ini hidup di dalam kasih. Yesus juga mewartakan hal yang sama. Sebagaimana Bapa telah mengasihi aku juga mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Dua kata kunci yang penting untuk kita renungkan hari ini ialah saling mengasihi dan tinggal di dalam kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menjadi seorang Kristiani yang sejati, yaitu berarti menjadi pribadi yang pengasih. Pribadi yang punya hati mudah tergerak oleh belas kasihan. Maka mungkin kita perlu bertanya, dari mana daya itu bagi setiap orang Kristiani? Tentu daya itu berasal pertama-tama dari Allah sendiri. Allah sejak awal mula menyatakan dirinya kepada kita itu adalah pribadi yang mengasihi. Allah menciptakan segala sesuatu ini pun adalah karena Allah sungguh mengasihi. Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya, dikatakan dalam kitab suci, baik adanya. Kasih itu saudara-saudari sedemikian itu. Di mana ada kasih, di situ ada baik adanya. Kasih Allah sebagaimana yang dapat kita renungkan dari kitab suci adalah kasih yang sempurna yang seringkali dirumuskan dengan kasih agape. Kasih itu adalah kasih seperti yang kita lihat dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih itu sudah sempurna, kelihatan, dekat dengan kita, dapat disentuh. Dan kasih Kristus itu adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan. Tidak menuntut untuk dirinya sendiri, tetapi dia menuntut memberikan sesuatu yang berharga untuk keselamatan orang lain. Yesus telah menjadi korban bagi kita. Dialah anak domba Allah yang sejati, yang merupakan ungkapan kasih Allah yang paling sempurna bagi kita semua. Untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita, mengangkat kita dari lumpur dosa kita, agar kita menjadi punya martabat ilahi sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam diri Yesus itu kita melihat betapa kasih itu sungguh nyata. Kasih Yesus itu penuh pengampunan. Kasih Yesus itu penuh kepedulian. Yesus solider dengan kita manusia. Hari ini Yesus bersabda, tinggallah dalam kasihku itu. Tinggal itu berarti seperti yang kita renungkan hari-hari ini, Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Yesus sebagai gembala yang baik. Sebagai domba-domba kita harus mengenal gembalanya. Tinggal bersama gembalanya, ikut apa yang dikatakan oleh gembalanya. Sebagai pokok anggur yang benar, kita harus selalu melekat pada pokok itu. Jiwa kita selalu melekat pada Yesus. Demikian juga saudara-saudari, Yesus hari ini bersabda, tinggallah di dalam kasihku itu. Mengapa kita harus tinggal dalam kasih itu? Karena dikatakan oleh Yesus pada perikop yang selanjutnya, agar sukacitamu menjadi penuh. Saudara-saudari, semua orang ingin hidupnya sukacita. Saya juga, Anda juga.
Tetapi standar sukacita kita itu telah diperbaharui oleh Yesus. Yaitu bila kita mau saling mengasihi satu sama lain. Yohanes hari ini mengajak kita, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Orang yang kenal dengan Allah, dia pasti mengasihi. Demikian juga sebaliknya, orang yang tidak mengenal Allah, maka tidak akan pernah dapat mengasihi dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada ruginya orang saling mengasihi. Tidak ada ruginya bila Anda selalu punya kerinduan di hati ini untuk mengasihi. Mengasihi siapapun, tidak ada ruginya. Tapi saya katakan, mungkin Anda harus merelakan korban perasaan, ya kan? Siapa yang mau setia mengasihi pasti perlu rela mengorbankan perasaan. Kalau ada lagu yang bernyanyi begini, satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali, janganlah, oh jangan. Jangan lanjutkan ya. Nanti kalau dilanjutkan ada yang tidak tahan, ya kan? Baper. Mengapa para saudara-saudari? Saya yakin lagu itu adalah berangkat dari pengalaman. Tapi harus saya katakan, itu adalah salah satu realitas dari sekian banyak realitas kehidupan kita. Baru 3 kali, Anda sudah tidak tahan. Yesus bilang kepada Petrus berapa kali? Bagus. Setelah ini nanti ubahlah lagu itu ya. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak realitas kehidupan kita di mana menunjukkan kepada kita betapa bahagianya orang yang mau mengasihi. Sewaktu saya tugas di salah satu paroki di Sumatera itu merayakan 50 tahun perkawinan. Kemudian orang bertanya, wah, itu apa ya Romo yang buat mereka? Oh nanti saya tanya dulu ketika di homili saya bilang. Kemudian saya tanya, Bapak Ibu banyak orang bertanya ini kira-kira apa resepnya untuk bisa bertahan, mempertahankan perkawinan ini selama 50 tahun. Kemudian bapaknya hanya senyum-senyum bilang, wah tidak banyak Romo. Apa? Saya bilang. Saya tanya, lalu dia bilang, saya terima aja dia apa adanya itu. Dia terima saja istrinya itu apa adanya. Pasangan itu dia terima apa adanya. Bukan karena dia mau berubah seperti yang saya mau Romo. Dia bilang. Sederhana sekali para saudara-saudari. Tetapi di balik itu sebenarnya ada sebuah pergumulan yang panjang yang pasti dilalui oleh Bapak itu. Mengubah seseorang itu tidak gampang. Seringkali dikatakan tinggal sendiri saja udah sulit, apalagi tinggal bersama. Mengasihi diri sendiri saja tidak mudah, apalagi mengasihi orang lain. Kan tetapi saudara-saudari, justru dalam pengalaman sedemikian itu, dalam pengalaman yang ada duka citanya itu, orang mau belajar untuk mengasihi seperti Yesus, maka akan ada sukacita. Benar yang dikatakan oleh Yesus, tinggallah dalam kasihku itu, maka sukacitamu akan menjadi penuh. Saudara-saudari yang terkasih, mengasihi memang adalah jalan salib, tetapi mengasihi itu adalah puncak dari kebahagiaan setiap orang Kristiani. Akhirnya marilah kita memperbaharui hidup kita untuk saling mengasihi. Mengapa Yesus itu harus mewartakan kepada Anda sekalian supaya kita saling mengasihi? Karena Yesus tahu bahwa dalam hati Anda sekalian ini
ada rahmat, dan ada dosa. Setiap manusia punya potensi untuk hidup dalam rahmat Tuhan, pada saat yang sama punya potensi hidup dalam dosa. Kodrat kita saudara-saudari terlahir dari rahmat dan dosa. Maka tidak mengherankan manusia bisa memilih untuk berbuat yang jahat, yang keji sekalipun. Tapi manusia juga dapat berbuat yang baik, yang suci sekalipun. Maka saudara-saudari, tetaplah mengasihi, tetaplah peduli, tetaplah solider. Tidak akan habis kebaikanmu bila terus berbuat yang baik. Tidak akan berkurang solidaritasmu bila engkau mau berbagi satu sama lain. Saya juga mau mencintai dengan cara saya sebagai seorang imam. Anda juga mau mencintai dengan cara Anda sebagai seorang bapak ibu, sebagai rekan-rekan muda, orang-orang muda. Siapapun di antara kita terpanggil untuk saling mencintai, saling mengasihi. Saudara-saudari, di sebelah kanan itu ada anak-anak kita, Asak. Semua tahu ya? Semua tahu dan kenal. Setidaknya Anda tahu amplop yang tadi diberikan, bukan? Saudara-saudari, mereka ini datang untuk melayani kita dan hadir di gereja ini juga untuk mau mengetuk pintu hati kita bersama. Maka saudara-saudari, terima kasih atas kebaikan Anda selama ini. Mari kita juga melanjutkan kebaikan-kebaikan kita untuk selanjutnya. Saya selalu berpikir bahwa mereka ini, janganlah mereka hanya melayani ketika mereka menggalang dana ya. Mungkin baik juga kalau kalian secara rutin bisa melayani di gereja ini, supaya kita juga boleh merasakan sungguh kebaikan Allah itu yang telah dinyatakan kepada kalian. Kalian juga boleh mengalami sungguh kebaikan Tuhan yang kalian alami lewat kehadiran Bapak Ibu yang ada di gereja ini. Saudara-saudari, gereja adalah wajah Allah yang penuh belas kasih. Maka mari kita berbelas kasih satu sama lain. Mari kita bergandengan tangan membangun kehidupan yang lebih bermartabat dan lebih suci di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.